Serbuan Yuan Mongol ke Jawa adalah invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke Pulau Jawa. Pada tahun 1293, Kubilai Khan, Khan Agung Kekaisaran Mongol, dan pendiri dinasti Yuan, mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanagara dari Kerajaan Singhasari, yang menolak membayar upeti, dan bahkan melukai utusan Mongol. Namun, di sela tahun-tahun antara penolakan utusan dan kedatangan ekspedisi Mongol ke Jawa, Kertanegara telah terbunuh oleh Jayakatwang, dan Singhasari direbut oleh Kadiri. Dengan demikian, pasukan ekspedisi Yuan diarahkan untuk mendapatkan penyerahan negara penerusnya, Kadiri, sebagai gantinya. Setelah kampanye sengit, Kadiri menyerah, tetapi pasukan Yuan diserang oleh bekas sekutu mereka, Majapahit, di bawah Raden Wijaya. Pada akhirnya, invasi berakhir dengan kegagalan dinasti Yuan, dan kemenangan mutlak bagi Majapahit. Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi, atau Mengki, salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa, tidak diterima dengan baik di sana. Penguasa kerajaan Singhasari, Kertanagara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas, seperti yang biasa dilakukan terhadap seorang pencuri, memotong telinganya, dan mengusirnya secara kasar. Kubilai Khan sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi militer untuk menghukum Kertanegara, yang dia sebut sebagai orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia, karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuanxi, sejarah dinasti Yuan, 20.000 sampai 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi, dan Huguang di Tiongkok Selatan, serta menunjuk komandan sayap kanan dan sayap kiri, serta 4 komandan 10.000. Juga dengan 500 sampai 1.000 kapal, dan melengkapinya dengan perbekalan untuk 1 tahun bersama biaya 40.000 batang perak, 10 lencana harimau, 40 batang emas, 100 lencana perak, 100 bulungan sutra, yang akan diberikan sebagai penghargaan bagi siapapun prajurit yang berjasa dalam perang. Pemimpinnya adalah Sibi, orang Mongol, Ikemese, orang Uighur, yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gaosing, orang Tiongkok. Sebelum keberangkatan ke Jawa, seluruh pasukan mendengarkan pidato dari Kubilai Khan sebagai pemimpin komandan tertinggi, dan mendapat penjelasan bahwa mereka diperintah menyerbu Jawa karena penghinaan utusan khususnya terdahulu, Mengsi, yang dilukai wajahnya oleh Raja Jawa, yakni Katamakala, merupakan ejaan Tiongkok untuk Kertanagara.
Sementara itu, setelah mengalahkan Malayu Dharmasraya di Sumatera, pada tahun 1290, Singhasari menjadi kerajaan yang paling kuat di wilayah tersebut. Kertanegara mengirimkan pasukan besar-besaran ke Sumatera dalam kampanye Pamalayu ini. Namun, memanfaatkan kesempatan karena kurangnya tentara yang menjaga ibu kota, pada tahun 1292, Jayakatwang, Adipati Kadiri, atau Gelang-Gelang, negara bawahan Singhasari, memberontak melawan Kertanegara. Pemberontakan Jayakatwang dibantu oleh mantan sahabat Kertanegara, Banyak Wida, juga dikenal dengan gelarnya Arya Wiraraja, yang diam-diam membenci Kertanegara sejak ia dicopot dari jabatan menteri, atau Demang Singhasari, dan dikirim ke Madura sebagai gubernur di Sumenep. Pasukan Kadiri atau Gelang-Gelang menyerang Singhasari serentak dari sayap utara dan selatan. Raja hanya memperhatikan invasi dari utara dan mengutus menantunya, Nararya Sangramawijaya, atau Raden Wijaya, ke utara untuk menumpas pemberontakan. Serangan utara berhasil dikalahkan, tetapi serangan selatan di bawah komando Kebo Mundarang tetap tidak terdeteksi, hingga mencapai dan menjara ibu kota Kutaraja yang tidak siap. Jayakatwang mengkhianati dan membunuh Kertanegara saat upacara sakral Tantra, saat meminum arak, sehingga mengakhiri kerajaan Singhasari. Kematian Kertanegara dan jatuhnya Singhasari tercatat dalam prasasti Gajah Mada, pada bulan Jyesta tahun 1214 Saka, yang diartikan sebagai April sampai Mei tahun 1292, atau antara tanggal 18 Mei hingga tanggal 15 Juni tahun 1292. Mengetahui jatuhnya ibu kota Singhasari ke tangan pemberontak Kadiri, Raden Wijaya berusaha kembali dan mempertahankan Singhasari, namun gagal. Ia dan ketiga rekannya, Ranggalawe, Sora, dan Nambi, mengasingkan diri ke Madura di bawah perlindungan Adipati Arya Wiraraja, yang memihak Jayakatwang. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya, tunduk kepada Kadiri, dan diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan wali dari Madura, Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan di Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit, yang diambil dari nama buah maja di sana, yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. Ada 5.000 orang yang dikomandani oleh Sibi, 2.000 dari pasukan di Provinsi Fujian, dan tentara dari Provinsi Jiangxi, Fujian, dan Huguang. Perlengkapan pribadi selama ekspedisi tidak dicatat secara eksplisit. Jika peralatannya mirip dengan invasi Mongol ke Jepang, para prajurit mengenakan helm baja ringan dan baju sirah kulit. Senjata yang dibawa termasuk tombak, kapak tempur, busur refleks, roket, dan taipao, atau granat yang diluncurkan dengan ketapel. Tentara Mongolia juga membawa kuda. Yuansi juga menyebutkan meriam, atau pao. Dari catatan Ibnu Battuta, kapal China membawa penembak, atau pelempar nafta. Jenis kapal yang digunakan tidak disebutkan dalam Yuansi, tetapi pada umumnya Jung China, sebelum tahun 1500, berukuran panjang 20 hingga 30 meter.
Worcester memperkirakan, kapal Jung terbesar dinasti Yuan memiliki lebar 36 kaki, dan panjang lebih dari 100 kaki. Dengan perbandingan jumlah kapal dan jumlah prajurit, setiap kapal kemungkinan dapat membawa paling banyak 30 atau 31 orang. David Bade memperkirakan, kapasitas 20-50 orang per kapal. Yuan Shi mencatat, bahwa tentara Jawa memiliki lebih dari 100.000 orang. Ini adalah angka yang dilebih-lebihkan, karena medan lokal menentukan, bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di medan perang pada saat yang sama. Perkiraan modern menunjukkan, bahwa kekuatan tentara Jawa adalah sebanding dengan tentara Mongol, sekitar 20.000 sampai 30.000 orang. Menurut catatan China, Jawa sudah memiliki standing army atau tentara permanen, yang merupakan sebuah pencapaian yang hanya bisa dicapai segelintir kerajaan Asia Tenggara. Tentara ini berjumlah sekitar 30.000 orang, yang digaji dengan emas, dicatat Syawal tahun 1225, pada Sufansi. Pasukan militer di berbagai bagian Asia Tenggara menggunakan pakaian pelindung ringan, seperti umumnya di Asia Tenggara. Sebagian besar pasukan Jawa terdiri dari rakyat jelata yang dimobilisasi sementara, levi, atau wajib militer dari petani, yang dipimpin oleh prajurit dan kasta bangsawan. Tentara petani biasanya bertelanjang dada, mengenakan sarung, bersenjatakan tombak, pedang pendek, atau busur dan anak panah. Infanteri mereka, prajurit profesional, bukan rakyat wajib militer, mengenakan zirah sisik yang disebut siping-siping, mungkin terbuat dari kuningan. Prajurit berpangkat tinggi mengenakan pelindung dada logam yang disebut kawaca. Namun, Angkatan Laut Jawa lebih maju daripada Tiongkok. Jung Jawa memiliki panjang lebih dari 69 hingga 80 meter, mampu membawa 500 hingga 1.000 orang. Kapal ini dibangun dengan beberapa papan tebal, yang membuat tembakan artileri tidak mampu merusaknya. Perintah untuk menaklukkan Jawa dikeluarkan oleh Han pada Maret tahun 1292. Pasukan Yuan berangkat dari Quanzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Dai Viet dan Champa, untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera, tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan Komandan Yuan meninggalkan beberapa darugaci di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan, atau Pulau Gelam, pada tanggal 25 Februari tahun 1293, untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada tanggal 15 Maret tahun 1293, Ike Mese dan salah seorang komandan bawahannya, berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah Kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa, dan dari sana, berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijayakrama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban, dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Sibi berlayar ke Muara Sedayu, dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas,
yang merupakan percabangan Sungai Brantas. Pasukan darat di bawah Gao Xing dan Ike Mese, yang terdiri dari kavaleri dan infanteri, pergi ke Dubingsu. 3 komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu ke jembatan terapung Majapahit, dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura, dan memberitahu mereka bahwa Kertanagara telah tewas dalam kudeta istana. Dan perampas tahtanya, Jayakatwang, saat ini memerintah di tempatnya. Wijaya berusaha bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kalang, atau Gelang-Gelang, nama lain Kadiri. Berdasarkan Yuansi, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian, namun tidak berhasil, sampai kemudian, dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan, dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri, jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kadiri. Pada tanggal 22 Maret semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat istana Raja Tumapel, atau Singhasari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa, dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavaleri, dan infanteri untuk bergerak maju bersama, yang kemudian berhasil menakuti Menteri Jawa. Sang menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar dengan kepala setan di haluan direbut oleh pasukan Yuan. Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas, sementara pasukan utama bergerak maju. Utusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kadiri telah mengejarnya ke Majapahit, dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kadiri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ike Mese, bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada tanggal 14 April pasukan Kadiri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Pada pagi hari tanggal 15, Ike Mese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gao Xing bertempur melawan musuh di arah tenggara, akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari tenggara. Gao Xing menyerang lagi, dan berhasil mengalahkan mereka di sore hari. Pada tanggal 22 April pasukan dibagi menjadi 3 untuk menyerang Kadiri, dan disepakati bahwa pada tanggal 26 mereka akan bertemu di Daha, untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan Pao, atau meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai, pasukan kedua yang dipimpin oleh Ike Mese berjalan di tepi sungai bagian timur, sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gao Xing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Pada tanggal 26 April tentara tiba di Daha,
Di sana, Pangeran Kadiri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 14. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kadiri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kadiri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain, dan dengan cepat mengalahkan penjaganya. Raden Wijaya pergi ke istana, dan membebaskan sang putri yang telah ditawan oleh Jayakatwang, dan kedua dayangnya. Beberapa ribu pasukan Kadiri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5.000 tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang mundur ke bentengnya, dan menemukan bahwa istananya telah dibakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya, dan semua pejabatnya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta yuan. Kebo Mundarang yang bertempur di selatan dikalahkan dan melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap oleh Sora. Dia dibawa ke sebuah dataran dan dieksekusi. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol, dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. Sibi dan Ikemese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gaosing tidak menyukai hal ini, dan dia memperingatkan dua komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya, tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya, 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi, pada tanggal 26 Mei Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya, dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan, dan melancarkan serangan. Tiba-tiba, dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Sibi tertinggal dan terputus dari sisa pasukannya, dan terpaksa melanjutkan pelarian 123 km mereka ke arah timur, dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung, sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan, dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan sebagian rampasan yang ditangkap sebelumnya. Pasukan Yuan mundur secara kacau, karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Jayakatwang menulis Kidung Wukir Polaman selama penahanan di Junggaluh, tetapi orang Mongol membunuhnya dan putranya, sebelum mereka berangkat. Mereka berlayar pada tanggal 31 Mei ke Quanzhou, selama 68 hari. Prasasti Kudadu mungkin mengisyaratkan adanya pertempuran antara armada Jawa yang dipimpin oleh Rakrian Mantri Arya Adikara dengan armada Mongol Cina. Kidung Panji Wijayakrama menunjukkan bahwa kapal-kapal Mongol dihancurkan atau direbut. Akibat dari serangan itu,
pasukan Sibi kehilangan lebih dari 3.000 orang. Penelitian modern oleh Nugroho memperkirakan 60% tentara Yuan terbunuh, total 12.000 hingga 18.000 orang terbunuh, dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui, dan sejumlah kapal hancur dan ditangkap. Pada awal Agustus tahun 1293, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jaya Katuang dan beberapa pejabatnya, yang berjumlah lebih dari 100. Mereka juga memperoleh peta negara, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas, yang dituliskan oleh Raja Muli, atau Buli, mungkin Bali. Harta rampasan yang ditangkap berupa barang berharga, kemenyan, parfum, dan tekstil, dihitung bernilai lebih dari 500.000 tahil perak. Tiga jenderal Yuan kehilangan semangat karena terusir dari tanah Jawa, dan kehilangan banyak prajurit elit, akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Khan menjadi sangat marah. Dia menghukum Sibi dengan 70 cambukan, dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Ike Mese juga dihukum, dan sepertiga harta kekayaannya disita, sementara Gao Xing mengalami nasib yang berbeda. Dia dihadiahi 50 tahil emas, karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Di kemudian hari, Sibi dan Ike Mese dimaafkan, dan Kaisar mengembalikan reputasi, serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Khan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kubilai Khan memanggil menterinya, Liu Guji, untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilai Khan. Akan tetapi, tokoh lain yang melewati Nusantara, yaitu Ibn Battuta dan Odorik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, prasasti Gunung Butak sepertinya menyebutkan bahwa Arya Adikara berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan selanjutnya, dan mengalahkannya sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapatih Gajah Mada akan memanfaatkan dalam armada Angkatan Laut Jawa selama penaklukan Majapahit. Setelah invasi ini, teknik perkapalan Cina masuk dan diserap pembuat kapal Jawa. Muncullah jenis jung baru, yang disebut jong bibrida Cina Asia Tenggara. Mereka mencampurkan teknik Cina dalam pembuatannya, yaitu menggunakan paku besi selain menggunakan pasak kayu, dan juga pembuatan sekat kedap air, atau water tight bulkhead, dan penambahan kemudi sentral.